Hai semua, kita dari kelompok 2, kenalan yuk. Proyek apa sih yang bakal dibuat? Yang kami buat yaitu monitoring temperatur air berbasis IoT menggunakan thermocouple tipe K. Alat apa sajakah yang dibutuhkan? Satu set thermocouple tipe K, SP32 dan breadboard, dan kabel male to male. Apa kegunaan MAX 6675 pada proyek ini? Jadi MAX 6675 ini berfungsi untuk membaca sinyal dari thermocouple yang akan mengirimkan suhunya ke PSP dan akan dikirimkan ke IoT. Mari kita merangkai alat. Berikut ini adalah gambar rangkaian MAX 6675. Konektor masukan pada VCC adalah pin daya, sambungkan dengan sumber daya sekitar 3 volt hingga 5,5 volt. Lalu ada GND adalah pin ground, SCK adalah pin clock SPI, CS adalah pin pemilihan chip. Kemudian SO adalah pin serial data out atau MISO. Lalu ada minus adalah tempat Anda menghubungkan kabel alumel atau warna biru dari thermocouple tipe K. Lalu pada plus adalah tempat Anda menghubungkan kabel kromel atau merah dari thermocouple tipe K. Terlihat pada rangkaian ESP32 untuk kabel warna hitam merupakan sambungan grounding dari ESP32 ke MAX 6675. Untuk kabel merah merupakan pin yang dihubungkan dari VCC MAX 6675 dan 3,3 volt ESP. Untuk kabel oranye dihubungkan dari SCK MAX 6675 dan D5 dari ESP32. Untuk kabel biru dihubungkan dari CS MAX 6675 dan D23 ESP32. Untuk kabel hijau dihubungkan dari SO MAX 6675 dan D19 ESP32. Jadi pada bagian kali ini kami akan menjelaskan tentang pemrograman yang kami gunakan pada proyek kami. Pertama-tama kami menggunakan 3 library ini, yaitu wifi.h, pubsubclient.h, dan MAX 6675. Wifi.h untuk menghubungkan wifi, pubsubclient untuk menghubungkan ESP32 ke MQTT, dan MAX 6675 untuk modul thermocouple yang kami gunakan itu sendiri. Yang di sini yang pertama ada wifi. Di sini kita bebas menggunakan wifi apa saja yang tersedia. Contohnya kami menggunakan wifi pol 1.stop untuk wifi yang kami gunakan. Kemudian di bagian sini ada MQTT broker, di mana broker dan port ini sendiri bisa didapatkan pada MQTT client. Untuk username dan password tidak perlu diisi karena MQTT yang kami gunakan merupakan versi gratis. Kemudian pada MAX 6675 ini mendefinisikan tentang port-port yang digunakan pada ESP32 yang dihubungkan ke MAX 6675, yaitu pada port 12, 14, dan 27. Dan juga di sini ada definisi data-data yang akan digunakan. Kemudian pada void setup di sini ada penginisiasian pada baud rate 115.200 sesuai dengan spesifikasi microcontroller. Kemudian ada wifi setup. Kemudian yang selanjutnya ada MQTT task void. Di sini adalah perintah untuk MQTT mengirimkan data dari ESP32 ke MQTT client, yaitu di sini ada temperatur Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine dengan delay 1000 ms. Untuk mendapatkan data ini sendiri ada di codingan berikutnya, yaitu pada void loop dan void get temperatur. Pada void loop sendiri berfungsi agar perintah dapat bekerja terus-menerus. Untuk di get temperatur yaitu ada temperatur Fahrenheit, temperatur Rankine, temperatur Kelvin, dan temperatur Celsius. Untuk Rankine sendiri didapatkan datanya dari Fahrenheit namun ditambahkan 459,67 untuk dikonversikan ke Rankine. Dan begitu juga untuk temperatur Kelvin. Temperatur Kelvin sendiri menambahkan temperatur Celsius yang didapat ditambah dengan 273,15 Celsius yang nantinya akan dikonvert ke Kelvin. Kemudian di sini sendiri ada
pemrograman untuk menghubungkan dari ESP32 ke WiFi yang nantinya akan dihubungkan ke MQTT. Oke teman-teman, seperti inilah rangkaian yang ditampilkan oleh proyek kita ya. Yang pertama adalah codingan. Codingan selanjutnya dihubungkan ke ESP32, yang dimana dari ESP32 itu ada termokabel tipe K yang akan memberikan input dengan memberikan temperatur panas. Lalu nilai dari temperatur panas akan dibaca oleh Max 6675, yang dimana pembacaan Max 6675 akan dikirimkan kembali kepada ESP32. Lalu dari hasil ESP32 akan dikirimkan kepada IoT dan serial monitornya. Kita langsung coba untuk pemberian input panas pada termokabel tipe K. Seperti yang dilihat ya, ini adalah hasil untuk IoT saat termokabel tipe K diberi input panas dan perbandingan saat termokabel tipe K diberikan input panas pada serial monitor. Dari pembacaan setelah pendapatan adanya input pada termokabel tipe K, terdapat perbedaan hasil yang dimana itu mempengaruhi adanya perbedaan sinyal antara IoT dan serial monitornya. Oke, baik. Sesuai dari judul kita, yaitu monitoring temperatur air berbasis IoT menggunakan termokabel tipe K, sayangnya saat pengambilan data atau pengkalibrasian menggunakan alat ukur yang sebenarnya, kelompok kami tidak sempat mengambil videonya. Hanya ada beberapa fotonya saja. Kurang lebih, setup alat yang digunakan saat pengambilan data seperti ini. Terlihat pada gambar, kelompok kami menggunakan gelas ukur 2 liter yang diisi oleh air dan heater sebagai aktuator penghasil panas. Adapun alat yang kita buat dibandingkan dengan alat ukur yang sebenarnya, yaitu termokopel yang disediakan oleh Lab Konservasi Energi Polban. Penempatan alatnya kurang lebih terlihat pada gambar berikut. Berikut terlihat data sebelum kalibrasi. Setelah pengambilan data selama 27 menit dengan interval waktu pengambilan data 1 menit atau 60 detik satu kali. Dalam data ini, waktu diukur dalam detik, lalu termokopel adalah alat ukur yang sebenarnya. Lalu sensor adalah alat yang kita buat. Adapun nilai suhu yang didapatkan dalam bentuk derajat Celcius. Setelah dilakukan pengamatan menggunakan Excel, didapatkan rata-rata selisih dari kedua alat ukur sebesar 0,9 derajat Celcius dengan error rata-rata 1,39%, yang dimana data tersebut merupakan data yang sangat baik karena error yang didapatkan sangat kecil. Nah, terlihat juga pada grafik di samping. Lalu selanjutnya adalah data setelah kalibrasi. Setelah didapatkan rumus dari grafik sebelumnya, maka metode yang tepat untuk membuat kualitas akurasi sensor adalah dengan kalibrasi menggunakan metode regresi. Metode yang kita gunakan di sini adalah metode regresi linear karena data yang ditampilkan oleh grafik adalah linear, yang dimana nilai selisih rata-rata yang kami dapatkan menjadi 1,9 derajat Celcius dengan error rata-rata sebesar 1,47%. Loh, kok setelah dikalibrasi malah jadi lebih buruk ya datanya?
Sini kami jelasin. Nah, hal ini dikarenakan modul MAX 6675 ini telah terintegrasi sangat baik dengan akurasi dan presisi yang sangat baik pula, sehingga data yang dikeluarkan oleh MAX 6675 tidak perlu dikalibrasi lagi. Selanjutnya ada grafik hubungan temperatur dengan waktu. Yang orange ini adalah alat ukur yang kita buat, sedangkan warna biru adalah alat ukur yang sebenarnya. Oke, segitu dulu dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Lain kali lagi. Bye-bye.